Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala zal nabi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Di tema pengajian kita pada malam kini yaitu tak berapa hari lagi itu akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan awal pertama bulan, terhitungnya bulan Hijrah. Padahal sebelum ribuan tahun atau jutaan tahun sebelum itu, bulan itulah tetap bernama Muharram. Bulan yang dua balai bulan itu ada juga, mulai dari Muharram, Safar, Rabi awal, Rabi akhir, Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, itulah ada. Cuma yang terhitungnya bulan Hijriah adalah mulai dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Itu mulai terhitung. Jadi padahal bulan sebelum itulah Muharram juga. Mengkuli sabuk 10 Muharram bulan hari Asyura itu 10 kemenangan Nabi dan Rasul gitu. 10 kemenangan nabi-nabi. Seperti Nabi Ibrahim dibakar 10 Muharram. Nabi Nuh itu mendarat ke bumi 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan 10 Muharram. Nabi Musa menang berperang di Laut Merah 10 Muharram. Jadi itu adalah nangkut disebut hari Asyura, hari kemenangan Nabi dan Rasul. Tapi alun terhitung tahun waktu itu dah. Di waktu kejadian-kejadian cuma bulan saja dia sebutnya. Dulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa 10 Muharram. Perang di Laut Merah 10 Muharram. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Kan itu. Jadi itu kemenangan Nabi dan Rasul yaitu 10 Muharram. Itu kok disebut yaitu hari Asyura, 10 kemenangan Rasul Nabi. Jadi terhitungnya mulai bulan Hijriah itu pada tanggal 1 Muharram itu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau latar sasak kehidupan di Makkah dek gara-gara kafir Quraisy itu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal, itu disebut Abu Jahil kecil sila ulang awak kan itu. Itu mendesak musuh-musuh Nabi. Jadi sehingga dikumpul ada orang-orang musuhnya tu dibuang semboyan. Siapa bisa mendapat Nabi Muhammad ada dia. Kalau misalnya tak bawa kepala Muhammad itu dapat menjadi panglima. Bisa diangkat menjadi pemerintah. Kalau ada tak bawa tangan atau telinganya ada jabatan nenek tantangannya. Jadi itu hasil rapek yang dibuat di rumah Abu Jahal. Jadi rasio go terbuka dek produksi. Kecilnya keputusan 1 Muharram harus Nabi Muhammad harus selesai. Harus mati. Jadi mengeceklah Nabi bini Abu Jahal tadi ke orang lain ke kawan-kawan ini kawanan sa perjuang lelaki dia menangga kau. Dia menangga orang rapek tu. Ada mentampi yang sebut kurang lain lah. Kau yang baru kau. Dan terkadang ke kau dengan kecilnya kau. Yang kau kecil lu kurang lah. Kejayaan malah jauh si rapek orang. Muhammad kanya dah membunuh orang. Kamarnya lawannya mana kesalahannya memalia di agama apa segala macam.
Setelah itu lepas dari sini, beko 60 si seorang ngomong ngecek lo ke kawan lah. Dia dapat kabar kau. Baru Muhammad kali bunuh orang. Siapa dapat kabar lo dapat dia, siapa dapat tangannya kau semua macam dapat dia tu pasti dapat tau. Pisang kau sabuk lo kurang tak? Dia kata kaunya tu lah. Jadi cakap itulah rasio kau dah asyik itu. Nyo lain sekadar keinyo nya kesian jangan sabuk tak. Sampai kini kan ada 7 orang ada. Dia sekadar kau ngecek kau kadang-kadang kalau lain nak dia bukan nak pisang sabuk kurang tak. Pokoknya ngecek kurang nya cakap itulah. Yang betul lah ni kayak nama nerimo tu tak kurang dah. Ditali batali sampailah ke telinga sahabat-sahabat Nabi sampai tahulah sahabat sampai tahu Nabi permasalahan kekeluargaan Nabi. Sehingga di hari H malam itu Nabi lalu di masjid. Masjidil Haram. Dia kecek Nabi Abu Bakar sekolah lo pindah kemari. Siapa nama seorang lagi ko kahabat ya. Sekolah lo. Kuang ganti sampai lalu lengwah. Ko musuh lah sebalik ko. Lamentit. Nabi turun doang, tak nampak dorang. Baik datang malaikat Jibril, tolong amandang satu buah doa aku atau sepotong ayat. Dia baca doa. Setelah itu dia baca ayat, yaitu surat Yasin, ayat yang ke-78. Itu ayat. Ditutup mata mereka, kiri kanan mereka. Kan betul. Tidak terbuka lagi. Itu ayat ini baca lah. Jadi itu turunnya. Kemudian dia baca doa setengah. Hilang. Tak tahu dah musuh yang tadi dah Musa Muhammad turun. Sampai didaga dibuka pintu dengan paksa dibuka. Saya lihat. Tak ada Muhammad lebih lalu. Lapeh. Saya tu dicium jajak dia rombong-rombongan Abu Jahal apa tadi tu. Dek rombong-rombongan lengkapi Quraisy cium jajak tadi. Sampai di Pasawangan tempatnya. Kepilah-kepilah rombongan Nabi tadi itu lari tak lalu dikelilingi dia Nabi. Dikelilingi dia Nabi. Di sini dibacakan satu buah doa. Sehingga nampak dia orang ko tagak pagar basi sebalik tak bisa dimasuki dah gitu. Besok hari siang. Jadi memang dipergunakan doa-doa dari Nabi. Tak ada pergunaan. Ada petunjuk-petunjuk itu. Kini dilarang orang membaca-baca itu kan. Salah. Al-Quran pun betul loh. Ayat-ayat yang diturunkan kayaknya kan untuk manusia. Itu ada. Contohlah, coba baca surat Yasin tu. Mulai dari ayat 7 sampai 8. Hayati ayat tu, baban tu. Lalu kemudian surat terakhir dari ayat Yasin, innama amruhu walada saya. Itu kalau kumpai aku kan, aduh, itu dihamalkan itu. Surat ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu diajarnya apa Nabi. Tapi pemakainya tentu ada yang secara tertentu. Tentu itu dia pelajari. Kok dia baca saya tentu di malam kamu. Contoh Nabi Ibrahim dibakar tu.
Lai dia baca orang ayat tu satu Allah, tolong di tongkunya je Quran doang ngui nah. Je Quran doang ngui nah. Karena pengamalan yang sempurnanya cara pemakainya nyerak ngerti kan. Kalau ada orang ngerti senang kan salah lah, kapi salah kan. Merubah-rubah Quran. Kan itu. Tidak berkembang murid ini. Itulah 1 Muharram. Parangke 1 Muharram sampai di Kuba 2 balih Rabiul Awal. Semua jari kelahiran beliau. Hari Senayan. Senayan, Selasa, Rabu, Kamis lo beristirahat. Hari Jumat lo kumpulan kapilah nama nunggu. Jo kapilah nan datang dari Makkah. Kapilah nama nanti dari Yerusalem. Itu negeri apa? Di kumpulan hari Jumat dulu berceramah. Menyampaikan risalah-risalah secara kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, kan itu yang disampaikan supaya agama berkembang, mencari keamanan dalam keadaan apa, itu yang beliau sampaikan. Pas hari Jumat waktu itu seluruh kapilah Nanado itu sampai 10 orang di sini. Seorang pun tak ada wanita. Dek karena beliau panjang lebar menyampaikan kepada kapilah atau masyarakat beliau yang menunggu beliau di sini atau berkumpul hari itu, sehingga tamakan waktu zuhur. Lateliang matahari ke barat. Orang dulu kan mencari juga kayu. Itu di tanah lapang saya baru tuh di Kuba tuh. Jadi dibagi bimbar di tengah-tengah untuk berceramah di tinggian gitu ya. Di tinggian. Di sini Nabi menyampaikan risalah. Dia kecil Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, waktu zuhur lah masuk. Lah harus kita sholat. Kamu tuh. Berhenti Nabi sinandek karena teguran dari waktu zuhur masuk. Pak tabiru ya ulir abasar la'allakum turhamun, kata Nabi. Nabi duduk, tiba malaikat Jibril. Lanjutlah Muhammad. Kerubah kedua. Gantinya sholat 2 rakaat. Dia sesudah melanjut sekali lagi, sembayangan 2 rakaat. Pada saat itu turunlah ayat surah Al-Jumu'ah. Apabila terdengar suara azan pada hari Jumat, cepat-cepatlah kamu menghadapkan Allah. Maka tinggalkanlah segala pekerjaan walaupun jual beli. Di sini kokoh baru diwajibkan atas manusia kau laki-laki bersolat Jumat dengan 2 khutbah. Itu kok laki-laki sebenarnya. Itu kok laki-laki. Jadi di waktu jam lah di sembahyang Jumat lah dijalankan. Dan itu kok 2 kali azan. Azan pertama menandakan waktu akan masuk. Jadi sesuai juga ayat yang berbunyi dalam Quran. Apabila terdengar suara azan pada hari Jumat, cepat-cepatlah kemari kamu akan Allah. Kalau seandainya azan sekali saya langsung khutbah, sedang orang apa yang mengajar. Sehingga 2 kali orang azan. Itu kok 2 kali azan. Azan pertama itu adalah pemberitahu umat bahwa itu hari Jumat sebentar waktu akan masuk. Masuk waktu atau azan Bilal sekali lagi itu Bilal itu mau dakik daripada imam tagaknya azan. Kalau azan pertama itu kalau di masjid di musajid itu naik ke menara keteh. Karena waktu itu lunado pengarian suara lunado kan itu kok di bawah menara itu tinggi orang abatan supaya terdengar orang. Dia bersiap-siap orang datang untuk ke masjid. Azan pertama apa?
Azan pertama. Azan kedua itu lah masuk waktu. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bila tagak Allahu Akbar baru. Itu tidak perlu dengan pengeras suara. Cukup untuk si makmum dan terangkan. Jadi kalau orang di awak orang nyomit je sembahyang azan yang kedua menjelang khutbah. Kalau gini hampir sekali saja. Coba kalau sekali Pak, kan zaman Rasul 2 kali. Itulah kira-kira perubahan itu mungkin menurut pengajiannya masing-masing. Makanya di negari-negari mana orang tetap bertahan itu. Negari-negari gak. Orang na modern, na mudo-mudo, na buya-buya, na lah santiang-santiang kini kok. Orang-orang na lah tinggi-tinggi ilmu membertahan itu. Tapi kalau orang-orang kuno, orang-orang lama, cerenggo tak mau bertahan karena betul na diterima. Ada ayat sesuai je ayat. Kok apabila terdengar suara azan. Kalau seandainya lah naik seketik kita memang orang azan itu ada makanya kaja ada orang dah. Sedangkan apabila khutbah dulu jalan awak masuk ke masjid dia di luar masjid dia dah apa boleh dah. Lain diterima, tapi tentu tidak sepenuhnya. Diterima. Selambi apa sembahyang masjid sudah orang khutbah tu awak di bawah sini langsung orang sembahyang. Lain dapat sembahyang masih terhitung, tapi tidak sempurna. Itu dalam orang khutbah kan itu tak boleh ngecek-ngecek. Padahal awak lah solat dalam tu ya kan. Itu ada sepotong hadis mengecek. Jangan kamu berbicara atau mengerjakan apapun di waktu khatib telah naik mimbar. Tiada terkecuali terkecuali tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Itu ada terkecuali itu. Jadi apabila orang sudah azan kedua, Pak sembahyang dah tak okey. Tak okey. Cuma pecapek sembahyang. Cepet sembahyang tu. Tapi kalau lah khutbah kedua tak boleh dah. Dia Tak boleh dah. Tak boleh dah. Di khutbah pertama tu, itu pemberitahuan bro. Jadi kalau dapat awak orang khutbah pertama tu, awak azan pertama tu awak dah tiba di masjid dah. Sesudah azan pertama tu awak solat di antara dua khutbah. Orang ini kan selalu nama ni sembahyang sudah orang sudah azan sembahyang kan ada pernah di masjid kadang jabatan de khatib dulu selain ceramah khutbah berhenti sembahyang tu dia tak mengarah diam mereka kan yo tiru-tiru ilmu itu jabatan orang saya berhenti sekali urang nama batan dulu dan dulu tahunya dia dah diduduklah si buya dulu buya kami ikut ada perubahan menurut pengajian buya ini ada sarara wajar saya nanya deh. Itu kan kalau nak tahiyatul masjid naik masjid sembahyang kan. Setelah itu orang azan pertama, orang sudah azan orang kan bisa sembahyang loh. Itu sembahyang di antara dua khutbah azan. Malaki waktu itu masuk. Kamu sembahyang sunat. Sunat itu kan tak ada masalah. Itu kok mulai pertamanya solat Jumat sampai 10 orang jamaah. Kamu tu waktu itu dah seorang pun tak ada wanita, makanya wanita tak diwajibkan solat Jumat. Jadi 1 Muharram berangkat dari Makkah, yaitu 8 hari Rabiul Awal tiba di Kuba. Secara itu sampai 3 hari. Itu Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat Nabi berkumpul di Kuba memanggil kapilah-kapilah. Itu sinalah terdirinya solat Jumat yang pertama. Itu punya bawa. 2 balik Rabiul Awal. 2 balik Rabiul Awal. Jadi riwayat Nabi go makanya itu disebut Maulid Nabi. Arti Maulid itu hari lahir dan hari mati. 2 balik Rabiul Awal.
Abah kok sampai bulan ko penamu bulan Muharram. Malah dari dulu itu Muharram ko. Muharram itu awal yang dihitung pertama Muharram Safar. Ada di dalam Al-Quran dikatakan ada di antara bulan itu 12 bulan. Ada yang 4 bulan Muharram. Itu Muharram, bulan Rajab, bulan Sa'ban. Itu bulan Zulkaidah, Zulijah salah aja. Itu cilai Pak. Itu kan banyak kepercayaan, mungkin ya kepercayaan dari sebagian masyarakat atau mungkin dari yang lama-lama Pak. Di saat bulan Muharram itu tidak boleh bercocok tanam, pobat tuh. Tidak. Karena Padahal hari Muharram itu hari yang sempurna bersih. Kalau seandainya buruk bulan Muharram, tidak selamat Nabi berangkit dari Makkah ke Madinah dah. Ke Yerusalem. Kira-kira orang ini ke Melangkah, kalau seandainya taklah nas langkang, mereka selama yang melangkah. Tandanya sandi Muharram Nabi Muhammad berangkit meninggalkan Makkah, selamat sampai ke Kuba. Maka berkembang agama Islam di daerah Madinah. Yerusalem. berarti itu bisa dikecai mitos ya Pak. Mitos. Dek karena nama tadi saya Muharram. Muharram bukan maran dah. Muharram itu bulan suci. Di antara dua bulan itu hampir bulan Muharram, bulan haram. Haram itu yang alam bahasa. Bukan diharamkan dah, cuma haram. Jadi kok ada orang akan nikah ke kos segala macam, tak mungkin bulan Muharram. Itulah lebih rancak. Hari Asyura 10 Muharram hari Asyura 10 kemenangan Nabi-Nabi. Siapa fikir? Kalau hari buruk bulan Muharram oleh kemandang Nabi perang. Ya. Itu kepercayaan salah. Banyak yang nikah undur karena bulan Muharram. Tak perlu diundur. Cari orang perhatian orang yang kawin bulan Muharram tu ada je nang kawinnya. Ada je malah anak apa piji ni. Nak cari nari rancak ke tak dapat je lahir anak, tak dapat pencarian nak. Soalnya itu sudah dah. Tak akan berubah dek bulan dah. Sudah diatur Allah. Ketentuannya bila sudah. Ko si anu nang jodoh hang tahun sekian teke ko nasi nombor 2, tahun sekian teke ko. Semua itu rasio Allah dak kedi keceng ko nang nama ko nyawa disuruh busau. Kalau sakit kamu usau rupi sarik tanya. Tiba tu bondang tanah membuahai kau sakit kamu. Kau lah dipupuk dia racun, kau dia apik dia pianggang lah. Sakit kaidak. Ini tak ada. Jadi yang makanya bulan Muharram tu bulan yang paling baik. Tak ada salah. Jadi orang namanya lah tu yang ada di dalam buku-buku orang apa dulu. Petunjuk-petunjuk ni apa nak Nabi itu bukunya tambah jo apa dia jo syair-syair orang. Model-model Walakiyah, Mujarabat. Itu kan hanya tambah aja syair-syair orang. Pokoknya kecil naik itu hadis. Contoh di orang tasawuf kan ada. Man arpa na tasawuf pakat arpa rabahu itu bukan hadis ya. Itu syair. Oh itu. Siapa orang yang ingat pada dirinya itu ingat pada tuannya itu syair orang Sufi. Syair orang tasawuf. Tak hadis dia kan. Tak hadis sudah. Kadang-kadang orang tu banyak beranggapan kepada syair-syair yang berbahasa Arab. Ini kecil-kecilnya hadis. Mangkau kecil-kecil guru besar awak kini Ustaz Somad cari serawi ke hadis tu. Tapi kalau lah
hadis sahih Muslim gitu ya. Itulah perlu dicari serawi itulah ada jalil. Lah kumpulan hadis ini ya. Lah sempurna itu. Lah sempurna sih. Sempurna. Cuma sirawinya kan macam-macam, ada Abu Hurairah, ada Abu Daud kan. Itu adalah sirawi itu dulu orang yang dekat kepada Rasul. Termasuk Aisyah. Itu ada orang mengecewakan hadis Aisyah itu lemah. Bagus ke lemah. Ang ini rasio rumah tangga nampak yang apa-apa di siapa ya? Itu ya rumah ya. Di rumah, kalau rumah orang nampak laki, tempat curah ang kesia yang benar ikhlas. Itu kan rumah ya. Nah, kesulitan kesiang laki yang pertama dulu. Kita kan rumah ya. Baru beko lah dia lagi cari jalan keluar, meminta pendapat ke orang lain kan macam. Jadi tak ada hadis itu soalnya kalau hadis yang dirasirawikan oleh Aisyah itu benar. Karena itu orang nampilan laki di Nabi. Jadi itu. Kan banyak sirawi itu Anas Malik. Tak, Abu Daud, Abu Hurairah, itu kan ada. Jadi itu hadis yang disebut hadis itu yang keluar dari mulut Nabi yang menurut ajaran yang sempurna. Itu termasuk hadis. Itulah hadis itu. Atau peristiwa yang beliau ceritakan dengan mulut beliau sendiri itu hadis. Yang keluar yang disebut hadis itu yang keluar daripada mulut Nabi. Didengar oleh sahabat ya. Didengar oleh sahabat. Tidak boleh dicatat. Bagus dah boleh dicatat sangkit zaman Nabi. Catatlah Al-Quran yang turun. Sekretaris beliau. Jadi nak jangan campur aduk. 60 ini. Barulah kemudian hari itu kok dicari susilah hadis untuk membukukan. Tak usah dicatat berapa. Itulah nanti kecian. Al-Quran juga hadis itu beda dulu. Dia nan hadis itu sekasian dia menangan Nabi cerita gitu ada saksinya dengan sekian orang. Itu bekoan di keceng orang itu adalah hadis itu. Jadi tidak sembarang saya barunya baca suara orang itu hadisnya tidak harus cari kebersihannya. Itu disebut tahun ajaran Islam, yaitu nanti tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Jadi peristiwa Nabi Muhammad meninggalkan Makkah untuk menuju ke daerah Palestina, Kuba, itu Madinah. Akhirnya di Kuba makanya di masjid ditampek beliau baca apa itu dijadikan tanah itu menjadi perumahan masjid. Itu kok masjid nampilan tua buatan Nabi Muhammad yaitu di Kuba. Baru yang kedua di Madinah. Itulah Islam lah jaya tuh. Jadi itulah penyebabnya tahun baru Islam 1 Muharram. Jadi banyak, kalau kita dalami banyak petunjuk-petunjuk atau yang dipunokan, yang dipakai, yang dicari apa segala macam. Contoh doa yang dibaca, ayat yang dibaca turun janjang, itu sehingga hilang dari pandangan musuh. Jadi kalau kita pelajari, kita dalami, dan kita kan manusia. Itu hak kita loh untuk belajar tentang itu. Kalau orang tak mengerti bisa saja memonis itu salah kapi, sirik, bisa saja loh. Karena tak malam ni. Sedangkan ayat-ayat Tuhan ko disuruh menggunakan oleh Allah. Kau tak kenal diturunannya. Cuma sebagian manusia itu
apalagi zaman kini lah banyak aliran, banyak apa segala macam. Kadang-kadang langsung diponis, itu salah, itu bid'ah, itu salah, itu syirik, itu salah, itu kapi, alun tahu lah. Sedangkan Nabi Musa saja dikecen dek Nabi Khidir kayaknya, hai Musa, betul kecek Taurat nanya kecek engkang dek nanti diturunkan Allah, tapi kalau tidak kata Allah ada akan terjadi. Tidak, atau iya kecek Taurat nang terima, tidak kecek Tuhan, tidak akan terjadi. Tidak kata Taurat nang terima atau dengan calik dalam dapat dari dalam Taurat, tapi iya kecek Tuhan akan terjadi. Karena Allah itu berkehendak sekehendaknya. Haknya manusia itu untuk berdoa. Kalau sudah doanya dilakukan oleh Allah, ini disuruh doanya wastajib lakum, meminta olehmu dan perkenankan. Tapi tentu meminta doa sungguh kok minta. Ragu-ragu kok minta. Cuba-cuba kok minta. Itu. Ini satu nambah rahsia keraan baca hebat irama kau segala macam, tapi hanya dari sekadar mulut, tak dari hati. Tak karena dopek dah. Walaupun tak jujur orang tu lidahnya tu lemokun, tak bisa dia. Ia karena budu, ikhlas laikonya. Tapi hatinya jujur, itu akan diterima oleh Allah. Baik dia tak akan mencari ke bantuan, tak akan melihat dan ke garak-garak ke lidahang, tak akan mencari dan ke pakaian lah. Mana melihat kepada garak-garak nanado, nanti kamu apa garak itu dua. So, Tuhan mengecek dalam Quran tu. Aku kan tidak lah penilai tu orang. Ada orang ngecek sianung pun sembahyang tak maksud. Baru. Yolongnya baca ayat Kulalah. Surah Ikhlas. Sudah itu nya baca lo Masri lari kata balik. Salah. Malu kok kau balik. Padahal surat nanti kecil surat Amma kau layinya di Madinah hanya orang pernah dulu layi daripada ayat-ayat yang panjang tu. Panjang-panjang surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, itu dimakan lagi ya. Dia kadang-kadang kan itu pakai cian terbalik kau sama macam, sedangkan susunan rasa itu petunjuk. Tak ada orang menyalahkan. Kok menurut turunan itu ikra dulu sekali, mengapa dia nyata? Kalau kau menurut lirik itulah yang dia maksud dari tadi, yaitu tahun baru Islam itu bedanya. Awal pertamanya terhitung yaitu dari Nabi meninggalkan Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Jadi kalau kita kalau disuruh berhijrah, kadang-kadang hijrah itu berubah nasib. Baik hijrah dalam kerajaan, ada hijrah dari nagari ke nagari, ada hijrah dari keimanan dari yang jahit kena nelok. Itu hijrah aja tu. Lari dari yang buruk kena telah awak peminum arak, telah awak pejudi, kini balik ke keimanan. Mengajarkan ibadah yang baik. Itu hijrah. Jadi ini disebut hijrah itu pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu mengkoyan di bulan Muharram mulai terhitung. Itulah untuk malam awal tentang penyebab disebut tahun baru Islam. Jadi tak ada lah pokoknya bapaknya sinan. Jangan tak mau nikah kini kau. Yalah tunda lah waktu bulan Muharram malam pajak kini nikah, tak salah dah. Mengapa bulan Muharram tengah malam tengah siang harus kalau macam tak ada salah dah. Karena latak kuzuhu sinatum wala naumullah. Dia tak pernah terkaluk, tak pernah terkantuk lagi cik tuan. Sedang awak kamu doa terdengar dia.
Aku kadang-kadang kok tiba orang minta ubek, kini hari satu kan tak mau dah. Tak ada nak apa kini hari lasang. Buat ubek paja temak ko paja lah benda padi menangis separuh jadi orang mati sementara. Orang nak mati tu apa lo sangku. Oh ya awak minta mendoa ke tuan lah. Jadi itu melemah ni. Amak ko di sini ni yang keadaan awak ada orang-orang agama lain. Awak nama mempapandi dia. Kalau tuan lalu sedang balik, apa namanya kecil lah tak khusus tu wala nomor lah, tak pernah lalu, tak pernah akan duit. Banyak hikmah yang diambil di Bulan baru Islam ni kan. Iyo. Ya, kalau tahun batang lagak kurang orang lagak banyak merayuan tahun baru Islam go kan. Yo kalau kita ingat berapa jasa Nabi Muhammad itu untuk mengembangkan Islam. Berapa lo kesusahan perjuangannya Nabi Muhammad untuk mengembangkan Islam. Ya, berubahnya atau kebaikan yang terdapat dari Nabi Muhammad mulai 1 Muharram sampai berlanjut perjuangan beliau sampai kini berkekal. Karena lo hijrah dari satu tampek musuh dan apa di tubuh petunjuk beliau. Hijrah lo kena dia. Tanda baik 1 Muharram melangkahkan kaki berangkat dari Makkah, baik terima dalam Madinah. Kok salah bulan Muharram tu, kok buruk bulan Muharram lah kata terima ya lah kalau terima dalam nana. Orang alung kenal alung baca beliau lah. Tapi dek kerana tadi bulan tu baik, palangkaan tu baik, hari tu baik, ketika tu elok. Biarlah kecil orang apa, kecil orang Padendang. Hari baik ketika elok, angin tanang ombak selesai, sinang kapal dilayan. 1 Muharram 2 ombak dan selesai dek Nabi. Di sini angin dan tanang dek Nabi. Sinang pelang dilayan. Satu Masehi dah kan. Tak satu. Kebanyakan 1 Masehi tu lomba-lomba orang untuk merayun. Ya kan je dah. Tiba dia nak awak ko bagi saya beri jaguang lah. Tiba dia nak orang dek sagan je si anu kan. Kita nak mereka putih. Kan banyak nak gitu prinsip. Nyo tapi anak awak lagi pada putih, dia lah tamu nak makan pada jagung. Kakak banyak lagi tu dia tu. Bagus tu. Kalau bulan Masehi tu banyak bulan-bulan hari besar. Diambil sinan. Hari-hari besar negara, hari-hari besar apa segala macam kan itu. Ya. Dia tak mau lagu itu. Contoh pagi kan hari tanggal 17 Agustus itu kan Masehi dah. Tapi kalau menurut bulan Arab, bulan Ramadan diperingati. Tapi dek kan awak tak negara Islam tu kan. Negara awak kan negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ditetapkan di Masehi. Tapi kalau negara Islam negara mungkin bulan Ramadannya peringati dalam. Baiknya hari Jumat bulan Ramadan setengah 10 di sini proklamasi di Tiruporan. Jadi hari bulan Ramadan hari bersiarah dia awak. Jadi di bulan Ramadan apa 17 Agustus dulu kan? Iya. Tapi lo 17 Ramadan. Tak lepas. Tak 10 bulan Ramadan antara apa tu lah. Itulah maksud dari 1 Muharram bulan hari. Jadi itu untuk selanjutnya nanti itu di hari yang lain kita sambungan cerita ba'a bantunya bulan Ramadan. Ba'a kemenangan Ibrahim, ba'a kemenangan Yunus, ba'a kemenangan si ba'a kemenangan Nabi Musa di Laut Merah.
Itu 10 Muharram hari Asyura. Itu di 10 Muharram nanti kita ulang cerita 10 Muharram. Untuk malam ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.